Kalau kalian yang suka order Alibaba itu memang sistemnya dia tuh harus kayak kalian ngomong sendiri, terus kalian harus order sendiri di Alibaba gitu. Jadi kayak harus negosiasi sama si sellernya. Terus sellernya yang kirim nih, kita mau pakai kargo apa gitu. Jadi Kak Aida ini jiwa dagangnya parah, makanya dia itu nggak takut gitu. Nyoba aja sampai dapat yang nyaman. Kalau soal untung rugi itu pasti ada. Justru dari mengalami hal itu bikin aku banyak belajar dan akhirnya jualan aku berkembang dan meningkatnya. Udah tahu 1688, cuman dia kayak kesulitan gitu buat beli 1688 karena 1688 ini memang nggak banyak orang yang tahu gitu kan tentang aplikasi 1688 gitu. Jadi kalau Kak Aida ini memang sebelumnya udah tahu 1688, cuman dia kayak kesulitan gitu buat beli 1688 karena 1688 ini memang nggak banyak orang yang tahu gitu kan tentang aplikasi 1688 gitu. Jadi Kak Ida ini dia bilang nih, pertama tahu 1688 itu karena aku suka order melalui forwarder. Jadi forwarder itu kargo ya, kargo-kargo yang ada di Indonesia gitu. Pada waktu itu aku belum ke 1688, cuman ke Alibaba karena kendalanya mesti order dan ngomong ke sellernya, ke tokonya. Jadi kalau kalian yang suka order Alibaba itu memang sistemnya dia tuh harus kayak kalian ngomong sendiri, terus kalian harus order sendiri di Alibaba gitu. Jadi kayak harus negosiasi sama si sellernya. Terus sellernya yang kirim nih, kita mau pakai kargo apa gitu. Jadi nanti dia akan provide. Tapi kebanyakan Alibaba itu seringnya pakai DHL, FedEx gitu. Jadi itu mahal banget dan belum lagi bayar pajaknya. Terus udah aku coba mereka nggak mau di luar 1688, tetap maunya melalui aplikasi 1688. Jadi kalau di 1688 itu sellernya nggak mau transaksi di luar 1688 gitu. Dan aku mesti pakai nomor WeChat, terus minta tolong seller, udah aku kenal malah error. Jadi intinya dia tuh akhirnya menyusuri dunia internet, aku menemukan By Feli ya. Jadi kayak dia kesulitan gitu ya buat beli 1688 gitu. Terus masalah bahasa gimana Kak kendalanya selama ini pakai 1688, cara ngatasinnya gimana? Sebelumnya aku ada kendala karena ribet pakai laptop, tapi ngomong pakai bahasa Inggris ujung-ujungnya nggak membuahkan hasil. Sellernya nyuruh masukin keranjang sendiri dan 1688 yang proses gitu. Padahal aku mintanya mau order di luar 1688, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang unik juga nih, si Kak Aida nih dia ngomongnya malah pakai bahasa Inggris ya. Jadi di notice juga pakai bahasa Inggris itu bisa ya ternyata nih. Jadi ada beberapa seller yang bisa pakai bahasa Inggris, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi tergantung sellernya juga ya. Pas nemu By Feli langsung deh kayak ketimbuk rezeki nomplok sekarung. Terima kasih ya Kak Aida. Dan dia bilang gini, menurut kakak By Feli murah nggak Kak? Terus udah sering pakai jasa forwarder ya gitu. Dia bilang kalau di By Feli itu enak, cuma admin yang proses, jadi aku yang milih, terus ngarahin sellernya ke sini gitu. Jadi kalau di By Feli itu emang dari proses dari proses beli sampai kirim kita semua yang urus. Jadi customer udah cuma tinggal duduk manis aja. Jadi nanti admin yang tinggal terima linknya, barangnya apa, terus kalian tinggal bayar deh ke admin, terus nanti admin yang proses terus kirim kayak gitu. Jadi nih admin bilang, wah bisa jadi sumber informasi baru nih buat followernya Cereni, karena banyak yang nggak bisa pakai aplikasi karena bahasa, karena mereka takut buat mulai kayaknya. Terus ini yang ceritanya benar-benar harus di highlight nih ya, kalian perlu denger juga nih. Ini benar-benar inspirasi banget, menginspirasi ya Kak. Mereka takut buat mulai karena memang membingungkan banget, dan mereka yang takut belum punya skill untuk dagang itu takut rugi, modalnya sedikit. Dan karena si Kak Aida ini jiwa dagangnya parah, makanya dia itu nggak takut gitu. Nyoba aja sampai dapat yang nyaman. Kalau soal untung rugi itu pasti ada. Justru dari mengalami hal itu bikin aku banyak belajar dan akhirnya jualan aku berkembang
dan meningkat. Beda orang sih Kak, kalau aku udah niat, jadi aku nekat berusaha terus nggak nyerah. Nah kalau modal lebih, ya borong lebih banyak aja, laku cepet, lambat nggak apa-apa, yang penting stoknya ada. Kayak gitu dia bilang. Anyway, thank you ya Kak Ida udah mau sharing nih ceritanya ya. Ini jadi inspirasi juga gitu. Memang banyak orang juga yang di luar sana yang mungkin nggak punya modal, takut gitu kan, nyetok barang terus takut gitu. Nah kalau buat aku sih, kalau misalnya kalian nggak berani nyetok barang, kalian jualan PO aja gitu. Kalau kalian ngerasa pengen jualan terus nggak punya modal, kayak aku waktu dulu gitu ya, nggak punya modal ya aku jualannya PO, waktu itu PO Bangkok gitu. Jadi kalian kumpulin dulu aja duit dari customer ya. Kalau kalian jualan ya jualan yang jujur gitu ya. Kalau uangnya udah diterima ya kalian beliin barangnya gitu, DP dulu berapa, nanti setelah kalian udah punya untung, untungnya kalian kumpulin, baru kalian nyetok barang kayak gitu. Awalnya tuh semua memang pasti dari nggak punya dulu kan, ngumpulin terus juga kalau ada kesalahan-kesalahan, misalnya ada, kan gini ya, di 1688 itu sellernya kadang-kadang namanya orang Cina ya, itu kayak agak error gitu. Kadang ada yang dikirim barangnya salah, walaupun kita udah ngechatting mereka bilang barangnya yang ini ya, jangan sampai salah gitu, terus warnanya jangan sampai salah gitu, tetap aja kadang-kadang mereka error gitu, mereka kirimnya beda gitu. Ya mereka agak-agak ya gitulah ya, pengalaman aku gitu. Kalau beli di Cina tuh mungkin karena mereka orangnya yang belinya banyak gitu, jadi mereka ya main masuk-masukin aja gitu, bahkan kadang-kadang ada yang kurang gitu barangnya gitu. Tapi kalau di By Valley misalnya kalian ada komplainan barang kurang atau apa, kita pasti tanggung jawab gitu buat telusurin gitu. Tapi memang kita nggak bisa ganti barangnya, tapi kita berusaha untuk kontak sellernya, untuk mereka tuh ada solusi apa gitu, nanti kita sampein gitu. Jadi kesalahan-kesalahan di penjualan itu ya itu apa ya, menurut aku itu sumber pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kalian mau jualan juga, kalian harus kayak nyisipin uang dan lain-lain gitu, kayak uang resiko lah gitu ya. Itu mesti wajib kalian juga masukin di situ. Jadi itu sumber pembelajaran yang sangat-sangat berharga banget deh buat kita gitu. Karena aku juga bisa sampai sharing ke kalian, bisa sampai import barang gitu, bisa buka jasa titip, semuanya juga berawal dari kesalahan-kesalahan aku gitu di import barang gitu ya. Mau kasih tahu ke kalian juga nih yang informasi penting ya, kalau di Taobao itu juga ada yang jualan sebagai reseller. Ini kebanyakan di Taobao ya, kalau 1688 itu kebanyakan mereka tuh memang bener-bener tangan pertama gitu. Tapi kalau di Taobao itu kebanyakan reseller, jadi mereka jualin barang dari toko lain. Jadi kebanyakan tuh kayak mereka kirim nanti misalnya kalian order ada 5 baju, nah mereka biasanya kirim satu resi satu baju gitu, jadi ada 5 resi. Nah sedangkan kalau mereka di By Valley itu minimum kan satu resi itu minimum 2 kilo gitu. Jadi kalau misalnya barang kalian cuma 0,8 kilo, itu tetap dihitungnya 2 kilo. Nah tiba-tiba dikirimlah 5 ini kan, 5 barang ini nih ke gudangnya By Valley ya, jadi berarti 2 kilo kali 5, yang seharusnya sebenarnya ini cuma 1 kilo aja gitu loh hitungannya. Nah kadang seperti itu gitu, karena si sellernya ini tuh kirim dari toko-toko lain gitu, jadi kayak mereka reseller juga. Jadi itu perlu kalian notice juga. Kalau bisa kalian chatting ke sellernya, kalian tuh tanya gitu, ini barangnya bakal dikirim terpisah nggak, terus atau dia di satu resi, terus satu resi tuh berapa kilo, kalau bisa jangan di bawah 2 kilo ya, kayak gitu. Kalian harus chatting, harus bener-bener teliti gitu. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, ya anggap aja itu pelajaran buat kalian, supaya kalian nanti kedepannya tuh lebih baik terus kayak gitu. Jadi berkembang seperti Kak Ida tadi gitu. Salut banget ya sama Kak Aida, Kak Yunita ini bener-bener jualannya tuh hebat banget. Bahkan aku juga belum tentu bisa kayak mereka gitu. Jadi mereka tuh benar-benar dimulai dari nol dan bisa berkembang sampai sekarang, dari nggak bisa bahasanya sampai bisa mengoperasikan aplikasi 1688. Benar-benar hebat banget ya, keren banget Kak Ida dan Kak Yunita, dan terima kasih untuk ceritanya. Mudah-mudahan cerita yang aku sampaikan ini ke kalian bisa menjadi sumber inspirasi buat kalian, supaya kalian tetap semangat terus, jangan mau nyerah. Kalau kalian masih nggak bisa, terus aja tontonin video aku yang sebelum-sebelumnya itu
aku udah sampein lengkap banget cara-caranya, kayak gimana operasiin aplikasi Taobao, kayak gimana 1688 gimana. Dan kalau kalian nggak bisa daftar atau kesulitan, nggak apa-apa, itu kalian bisa tinggal copy aja linknya itu ke admin, nanti admin yang proses. Nanti kalau soal masalah berat, yang berat barangnya ini yang sebenarnya kalau kalian mau tanya chatting ke seller tuh nggak bisa kalau kalian nggak daftar gitu ya. Tapi beratnya nanti kalian estimasiin aja sendiri, kira-kira berat barang ini berapa sih gitu ya, gitu, kayak gitu. Nah, kalau kalian mau beli barang di By Feli, nah di sini nih ya IG-nya nih, nanti kalian tinggal chatting aja ke adminnya, nanti admin yang proses dari beli sampai kirim gitu. Kalian tinggal duduk manis aja deh, kayak gitu. Mudah-mudahan cerita aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Thank you ya udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video ya guys. Bye-bye.